Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya masih tetap terus selalu diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia ya. Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, Clarissa selalu berdoa semoga seberat apapun masalah kalian bisa segera terselesaikan. Oke guys, jadi di kesempatan kali ini saya akan ajak kalian buat general reading kembali. Dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah apakah hanya kamu seseorang yang ada di isi hatinya saat ini ya. Jadi kita akan bahas, kita akan melihat bagaimana isi hati dia yang sebenarnya. Apakah hanya kamu seseorang yang ada di dalam isi hati dia saat ini ya, atau tidak, seperti itu. So disclaimer karena ini sifatnya energi general. Jadi bijak-bijaklah dalam mengambil sebuah keputusan. Ambil aja sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading berbayar, konsultasi silakan langsung saja chat ya. Klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Atau teman-teman juga bisa langsung catat aja nomor kontak WA aku yang ada di pojok kiri atas. Oke, sorry sedikit nge-lag ya. Kemarin tuh kurang cairan, kurang air putih ya, karena perjalanan jauh. Jadi ya biasa tenggorokan ini sedikit terganggu. Oke. Jadi langsung saja kita akan melihat ya. Apakah hanya kamu seseorang yang ada di isi hatinya saat ini ya? Apakah hanya kamu seseorang yang ada di dalam isi hatinya saat ini? Justice ya. Oke, saya melihat ya, ada beberapa di antara kamu yang saat ini sedang berdealing dengan seseorang yang sepertinya penuh dengan rahasia, penuh dengan sisi misterius, sehingga membuat di antara kamu ini ingin tahu apakah orang ini benar-benar tulus mencintai kamu atau hanya ya tujuan orang ini mendekati kamu hanya modus sesaat. Karena kamu ya di masa lalu tuh sepertinya sudah sering sekali mengalami kegagalan, sudah sering ditipu ya, sudah sering dimanfaatkan ya, sudah sering dipermainkan ya, sehingga membuat kamu tuh saat ini jadi lebih berhati-hati dalam memilih pasangan. Memang sejatinya orang ini nampaknya tidak terlihat begitu romantis, tapi meskipun demikian orang ini berusaha membahagiakan kamu dengan cara dia sendiri, dan tujuan dia masuk ke dalam kehidupan kamu. Saya rasa bahwa orang ini tidak ingin mempermainkan kamu ya, karena di masa lalu dia juga sama ya kisahnya seperti kamu. Dia juga sering ya dulunya dipermainkan, makanya dia tidak ingin mempermainkan orang lain karena dia tahu bagaimana rasa sakitnya dipermainkan ya pada saat dia tulus dulu dengan masa lalunya. Jadi meskipun dia orangnya nggak romantis, meskipun dia orangnya jarang mengungkapkan kata-kata cinta ya, tapi hanya kamulah satu-satunya seseorang yang ada di dalam isi hatinya. Hanya saja memang kekurangan dia, orang ini kurang bisa begitu terbuka sama pasangannya. Terkadang dia cerita ketika hal itu sudah terjadi ya, tapi menurut aku nggak masalah ya, karena seiring berjalannya waktu kamu akan memahami bagaimana sifat dan karakter dia yang sebenarnya, sehingga membuat kamu tuh jadi lebih tahu ya seperti apa karakter kondisi dia yang sesungguhnya. Memang untuk awal-awal kamu masih sering ya merasa kesulitan gitu ya terhadap apa yang dia inginkan, terhadap apa yang tidak diharapkan gitu. Tapi lama-lama setelah kamu tahu sisi terdalam dan karakternya, itu akan jauh lebih mudah bagaimana cara kamu mencintai dia. Kita lihat ya, apakah hanya kamu seseorang yang ada di dalam isi hatinya saat ini? Apakah hanya kamu seseorang yang ada di dalam isi hatinya saat ini? Apakah hanya kamu ya seseorang yang ada di dalam isi hatinya saat ini? Wow, menarik ya. Saya merasa ya saat ini ada di antara kamu, tapi nggak semuanya ya, yang saat ini sedang terjebak dalam sebuah hubungan kisah cinta segitiga atau hubungan kisah cinta yang bersegi-segi ya. Dan kamu saat ini nggak bisa membohongi perasaan kamu sendiri bahwa saat ini tuh kamu sudah terlanjur cinta dan nyaman sama dia, meskipun kamu tahu bahwa hubungan seperti itu hubungan yang salah, hubungan yang tidak bisa dibenarkan, tapi kamu tidak bisa menolak perasaan yang sudah dia berikan kepada kamu ya. Sempat berpikir ya, ada di antara kamu ya, apakah di dalam isi hati dia ini hanya kamu gitu, karena kamu tidak ingin gitu ya, sudah terjebak dalam hubungan yang salah gitu ya, dan pada akhirnya dia menyakiti atau mengkhianati perasaan kamu. Kamu takut apabila di dalam hubungan kamu ini ada
orang lain selain pasangan sahnya gitu ya. Karena ya jujur aja kamu itu tipikal seseorang yang memiliki rasa kecemburuan yang sangat besar gitu ya. Jadi ketika ada rasa cemburu itu membuat kamu jadi merasa ilfil ya kepada dirinya dia. Tetapi saya melihat ya meskipun orang ini dia terlibat dalam hubungan kisah cinta segitiga bersama kamu, tapi orang ini tidak ada keinginan untuk mengkhianati kepercayaan kamu. Artinya hanya kamu dan pasangan sahnya lah ya yang terlibat ya dalam hubungan ini. Jadi tidak ada orang lain ya. Tetapi terkadang kamu sering merasa overthinking ya. Sering merasa mengira dia berselingkuh di belakang kamu padahal tidak. Makanya hal itu sering sekali menimbulkan keributan gitu. Karena kamu mungkin saking cemburunya sama dia sehingga sering sekali menuduh dia yang tidak-tidak gitu. Padahal dia sudah berusaha menjaga kesetiaannya untukmu. Dia sudah berusaha ya menjaga hati dan perasaannya untuk kamu. Tapi ternyata kamu tidak mempercayai tentang ketulusannya. Sehingga wajar kalau itu memicu terjadinya suatu pertengkaran. Dan dia berharap ya bahwa hubungan ini tuh tidak akan pernah berakhir gitu ya. Makanya orang ini tidak ingin apabila kamu tuh membahas masalah putus dari hidupnya dia. Karena memang orang ini tuh tahu bagaimana cara mencintai kamu, tapi dia lupa ya, atau dia tidak tahu bagaimana cara melepas kamu. Karena hanya kamulah satu-satunya seseorang yang benar-benar bisa mengerti perasaannya, sehingga orang ini nekat ya, terjebak dalam hubungan cinta yang salah. Seperti itu. Kita lihat lagi di sini. Apakah hanya kamu seseorang yang ada di dalam isi hatinya saat ini? Apakah hanya kamu ya seseorang yang ada di dalam isi hati dia saat ini? The Impress ya. Saya merasa bahwa kamu saat ini sedang berdealing dengan seseorang yang menurut aku terlalu banyak berbohong ya. Terlalu banyak tidak jujurnya sama kamu ya. Sehingga membuat kamu tuh kayak merasa terjebak dalam suatu kenyamanan yang salah gitu. Karena saya merasa bahwa orang ini pandai membuat kamu merasa nyaman, sehingga tanpa berpikir panjang dan tanpa mempertimbangkan ya, kamu menerima dia sebagai pasangan kehidupan kamu gitu ya. Tanpa kamu sadari, makin kesini hubungan kamu sepertinya semakin kacau ya. Makin kesini makin banyak pertengkaran yang terjadi ya, karena ketidakjujuran dia terhadap kamu gitu ya. Sedangkan kamu ini di sini sudah berusaha ya untuk menerima dia padanya, sudah berusaha bersikap jujur gitu. Tapi itu tidak merubah keadaan dan sifat dia. Karena memang saya merasa bahwa orang ini tipikal seseorang yang sangat manipulatif ya, pandai menutupi sifat negatif dia dengan kebaikan ya, untuk berusaha manipulasi di hadapan kamu. Bahkan saya merasa beberapa di antara mereka ini sudah pernah ya, sempat ketahuan beberapa kali dia chattingan dengan yang lain ya, tapi dia masih tetap beralibi ya. Dia menggunakan berbagai alasan untuk menghindar dari kesalahan yang dia buat gitu ya. Tetapi karena kamu sayang sama dia, kamu masih berusaha memberikan dia kesempatan untuk berubah. Tapi bukannya berubah ya, justru malah makin lama dia semakin parah ya. Dia memanfaatkan kebaikan kamu ya untuk memanipulasi perasaan kamu kayak gitu ya. Dan saat ini tuh kamu hanya ingin menuntut keadilan dari dirinya dia gitu ya. Kalau memang kamu masih sayang sama aku, maka tunjukkan rasa cinta kamu. Tapi jika kamu sudah tidak cinta aku, setidaknya jangan kau siksa aku dengan kelakuan kamu. Seperti itu. Kita akan coba cek lagi ya di sini. Apakah hanya kamu seseorang yang ada di dalam isi hati dia saat ini? Oke, saya melihat ya. Di sini ada kartu The Hermit ya. Artinya kamu saat ini berdealing dengan seseorang yang sepertinya sudah cukup lama mencari kamu. Kamu dan dia di masa lalu sempat ya terlibat dalam sebuah hubungan, tetapi karena keadaan dan ketidakdewasaan sehingga membuat kamu dan dia terpisah dalam kurun waktu yang cukup lama. Dan saya merasa dia ini adalah seseorang yang datang dari masa lalu ya. Tapi masa lalu itu nggak harus selalu kelam ya. Masa lalu nggak harus selalu buruk. Ada juga ya seseorang di masa lalu ini memiliki sifat yang sangat baik, tetapi karena keadaan dan sifat ketidakdewasaan sehingga membuat
hubungan kalian ini kandas ya. Meskipun hubungan kalian sudah berakhir ya, tapi sampai detik ini masih belum ada seseorang yang bisa mengganti posisi kamu di dalam lubuk hati dia yang paling dalam. Bahkan dia mengakui bahwa sampai detik ini dia masih mencintai kamu, dia masih merasa sayang sama kamu, dan dia memiliki harapan yang besar, di mana harapan besar dia ingin menjalin kisah cinta yang lebih baik ya daripada yang dulu gitu. Memang secara usia ya, orang ini sifatnya secara fisik ya, secara fisik dan usia dia ini jauh lebih di atas kamu. Tapi meskipun demikian, jangan dikira orang ini nggak bisa mengimbangi kamu ya. Justru malah dari kedewasaan dialah ya, orang ini bisa memanjakan kamu ya. Dan saya melihat bahwa saat ini dia sudah mulai terlahir menjadi pribadi yang baik, karena ada sesuatu hal yang ingin dia capai dengan kamu ya, yaitu dia ingin memulai sesuatu hal yang baru bersama kamu. Dan saat ini mungkin ada juga di antara mereka yang posisinya saat ini sedang mencari kamu ya, dan dia masih belum menemukan dirimu, tapi dalam waktu dekat akan ada pertemuan yang terjadi antara diri kamu dengan seseorang yang ada di masa lalu ya. Jadi persiapkan diri kamu, persiapkan mentalmu. Akan ada pertemuan yang indah yang akan segera terjadi ya. Terus apakah hanya kamu ya, kita lihat dulu. Apakah hanya kamu seseorang yang ada di dalam isi hati dia saat ini? Oke, saya melihat ya, di sini ada kartu Six of Cup ya. Ada seseorang yang sepertinya sudah terlanjur memberikan semua isi hati dia sama kamu, meskipun orang ini sering menyakiti kamu ya, menyakiti kamu dengan egonya, menyakiti kamu dengan dramanya ya, menyakiti kamu dengan segala alasannya ya. Tapi bagaimanapun juga yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hubungan kalian, saya merasa bahwa orang ini tidak bisa ya kehilangan kamu, karena orang ini sejatinya sudah memberikan semua hati perasaannya ya untuk kamu. Meskipun kamu sering ya merasa salah paham ke dia gitu ya, mengira bahwa orang ini ada yang lain di dalam isi hatinya ya. Tapi jangan salah ya, orang ini sama sekali tidak tertarik untuk menduakan kamu ya, karena di dalam isi hati dia ini sudah terpatri nama kamu ya, dan hanya kamulah satu-satunya seseorang yang paling sempurna ya di hati dia saat ini gitu, yang membuat kamu merasa sempurna di mata dia, karena kamu orangnya apa adanya, kamu orangnya natural ya, dan kamu orangnya nggak terlalu banyak nuntut untuk menjadikan dia seperti apa yang kamu mau. Dan dia merasa nggak banyak seseorang seperti kamu ya, sehingga membuat orang itu merasa nyaman ya, merasa membara-bara ya rasa cintanya sama kamu ya, dan membuat orang ini tidak tertarik untuk mengenal siapapun selain kamu saat ini gitu. Dan dia berharap ya bahwa kamu bisa mengurangi rasa overthinking kamu saat ini gitu ya, karena ya dia ini nggak ada gunanya berusaha menjaga kesetiaan untuk kamu ya, tapi kamu masih sering overthinking terhadap dirinya dia gitu ya. Bahkan dia juga berharap gitu ya bahwa kamu bisa percaya terhadap perasaannya kepada kamu tanpa mendengarkan pengaruh orang lain gitu. Oke, kita lihat lagi. Apakah hanya kamu seseorang yang ada di dalam isi hati dia saat ini? Apakah hanya kamu seseorang yang ada di dalam isi hatinya saat ini? Wow, saya melihat ya di sini ada kartu Death. Artinya dia adalah seseorang yang sepertinya hubungannya hampir berakhir dengan kamu. Awalnya kamu merasa nyaman sama dia, tapi begitu kamu tahu ya sifat aslinya, begitu tahu watak aslinya ya, membuat kamu ingin segera bisa terlepas dari jerat cintanya. Karena orang ini sangat susah untuk kamu lepaskan gitu ya. Orang ini sangat susah ya untuk kamu lupakan. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak kenangan manis yang pernah kalian jalani ya, dan sudah dalam artian tuh terlalu banyak pengorbanan yang sudah kamu berikan kepada dirinya dia, sehingga kamu saat ini terjebak dalam suatu pilihan yang membuat diri kamu merasa bingung antara melepaskan atau mempertahankan. Karena jika dipertahankan ini berdampak kurang baik untuk kamu ya, tapi dilepaskan pun rasanya sangat sulit gitu. Jadi kayak kamu saat ini hanya mengharapkan petunjuk dari ilahi gitu ya, berharap adanya
suatu kejelasan gitu ya. Jika memang dia adalah seseorang yang tidak baik untuk kamu, kamu berharap agar Tuhan ya bisa segera memisahkan dia dari kehidupan kamu. Tetapi jika memang orang ini masih layak untuk kamu perjuangkan, kamu berharap agar Tuhan memberikan jalan kemudahan ya untuk kamu dan dia bisa bersatu ya, tapi dalam perubahan yang sangat baik. Dan di sini saya merasa apakah hanya kamu seseorang yang ada di dalam isi hatinya? Saya rasa tidak gitu, karena saya melihat di sini ada kartu Death. Ini kartu yang sifatnya itu ketulusan yang penuh dengan kepura-puraan. Artinya dia pura-pura tulus sama kamu, tapi di belakang kamu orang ini masih terlalu welcome ya terhadap pihak-pihak yang baru. Orang ini masih sering ya berkenalan sana sini, masih sering menggunakan beberapa sosmed media ya sebagai ajang untuk mengenal sosok-sosok yang baru gitu ya. Dan orang ini masih terlalu banyak alasan yang dia mainkan gitu ya, padahal dia sedang mendekati orang-orang yang baru gitu. Dan kamu sadar gitu ya bahwa saat ini tuh tidak hanya kamu seseorang yang ada di dalam isi hatinya dia, tetapi karena kamu tidak ingin bertengkar sama dia, karena kamu sudah merasa capek, sudah merasa lelah gitu ya, sehingga kayak kamu tuh saat ini hanya bisa bersikap diam dan pasrah. Dan kamu merasa gitu ya bahwa diam ini ada batasnya gitu ya. Dan suatu saat gitu mungkin saja kamu akan meluapkan emosi kamu kepada dirinya dia dan benar-benar membulatkan tekad kamu untuk pergi meninggalkan dia apapun yang terjadi. Karena saya merasa orang ini selalu menghalangi niat kamu ya untuk agar kamu ini tidak pergi meninggalkan dia. Tapi dipertahankan dia sama sekali tidak ada perubahannya. Seperti itu. Kita lihat lagi, apakah hanya kamu seseorang yang ada di dalam isi hati dia saat ini? Oke, saya merasa ya saat ini kamu sedang terjebak dalam situasi hubungan yang sangat lelah. Ya, hubungan yang sangat capek. Tapi saya merasa bahwa antara kamu dan dia sama-sama merasa bahagia. Gitu, ya. Kamu saat ini sedang terjebak dalam situasi kesalahpahaman, ya, yang tercipta karena suatu masalah yang sangat kecil pada akhirnya menjadi sesuatu hal yang besar gitu ya. Dan saya merasa kamu saat ini berdealing dengan seseorang yang kurang bisa bijak ya dalam memanage suatu problem gitu. Orang ini selalu menghindar dari masalah ketika terjadi konflik dengan kamu. Bukannya diselesaikan, justru malah orang ini lebih suka menghindar ya dari masalah yang sedang terjadi dan melimpahkan semua masalah ini kepada diri kamu, sehingga rasanya ya kayak kamu ini berjuang sendiri, sedangkan seseorang yang berdiri dengan kamu ya tidak pernah sama sekali menemani perjuangan kamu gitu ya. Dan saya merasa bahwa orang ini sadar ya sejatinya bahwa hidup dia ini nggak bisa lepas ya, dia nggak bisa hidup tanpa kamu ya. Tapi orang ini tuh kayak dia masih belum ada keinginan ya untuk ya mempertahankan hubungan ini seperti apa yang kamu mau gitu. Keinginan ada, tapi aksinya nggak ada. Karena kamu berdiri dengan seseorang yang nggak berkembang gitu ya. Nggak ada keinginan menjadi pribadi yang lebih baik, nggak ada keinginan untuk lebih menunjukkan rasa seriusnya ya. Tidak ada keinginan untuk membahagiakan kamu. Sehingga saya merasa bahwa kamu saat ini sedang terjebak dalam sebuah hubungan yang sangat melelahkan ya. Oke, saya akan lihat ya di sini. Bagaimana energi dia saat ini? Bagaimana energi dia saat ini? Bagaimana energi dia saat ini? Oke, saya merasa ya di sini ada kartu Eight of Swords ya. Di sini ada seseorang yang sebenarnya tidak mampu ya lepas dari jerat cinta kamu ya. Tapi saya merasa gitu ya bahwa dia ini tidak ada alasan gitu ya bagaimana orang ini bisa mempertahankan hubungan ini gitu ya. Dan saya melihat bahwa energi dia saat ini sangat merindukan kamu ya. Dia sangat kangen kamu ya, dia ingin secepatnya ingin segera bertemu kamu, kontak fisik dengan kamu gitu. Karena saya melihat di sini ada energi gairah yang sangat kuat ya. Mungkin orang ini memiliki hasrat yang begitu besar ya, atau memiliki nafsu ya yang jauh lebih besar daripada kamu gitu ya. Kita lihat lagi bagaimana energi dia saat ini.
Bagaimana energi dia saat ini? Wow, saya melihat di sini ada seseorang yang sepertinya tidak tahan, ya, tidak tahan, ingin meluapkan segala ungkapan isi hati yang selama ini dia pendam terhadap diri kamu. Tanpa kamu sadari, di belakang kamu ternyata orang ini punya banyak sekali unek-unek ya, atau isi hati yang ingin dia ucapkan ke kamu, tapi nggak bisa. Entah karena dia merasa nggak enak, entah merasa ini takut ya memicu terjadinya perdebatan, atau karena orang ini merasa saat ini bukan waktu yang tepat ya untuk terbuka secara jujur terhadap kamu gitu ya. Tapi saya percaya bahwa dalam waktu dekat apa yang ingin dia katakan, apa yang menjadi unek-unek dia, ini sifatnya yang membangun gitu ya. Artinya segala unek-unek dia ini dimana tujuannya bukan marahin kamu, bukan nggak suka sama kamu, melainkan orang ini menginginkan adanya suatu perubahan di dalam hubungan ini ya, agar menjadi hubungan yang indah seperti itu. Bagaimana energi dia ke kamu saat ini? Wow, saya melihat ya, saat ini dia sepertinya sedang ya berusaha, berada di dalam fase ingin memperbaiki diri ya. Jadi orang ini selain punya unek-unek ke kamu, saat ini dia juga ingin memperbaiki diri terlebih dahulu. Apa yang kurang di dalam diri aku sehingga membuat hubungan ini tidak bahagia, sehingga sering sekali antara aku dan kamu terpicu adanya suatu konflik yang tidak diinginkan. Jadi kayak orang ini tuh sebelum dia menilai kamu, dia mengintrospeksi diri terlebih dahulu. Apakah selama ini dia sudah layak ya untuk kamu perjuangkan? Apakah selama ini dia sudah layak menjadi pasangan yang baik untuk kamu atau tidak? Apakah selama ini dia sudah memberikan apa yang kamu inginkan ya? Jadi kayak orang ini saat ini berada di fase sedang mengintrospeksi diri sebelum dia menilai kamu. Bahkan ya, di balik introspeksi dirinya dia, orang ini memiliki sejuta rencana. Ya, rencana yang akan dia lakukan untuk kamu, ya. Dan dimana rencana tersebut banyak rencana ya. Entah rencana ingin datang menemui kamu, rencana datang menemui keluarga kamu, rencana datang ingin bertemu kamu secara langsung, ya, atau rencana dia ingin melamar kamu, atau sebaliknya, ya. Seperti itu. Dan saat ini memang saya melihat ya, secara emosional dia sudah cukup stabil ketimbang dia yang beberapa tahun yang lalu. Seperti itu. Kita lihat lagi bagaimana energi dia. Bagaimana energi dia saat ini. Bagaimana energi dia saat ini. Oke, Ace of Cup. Ya, tapi saya melihat di sini ada yang seseorang tuh yang masih menyembunyikan perasaannya. Ya, meskipun dia bucin sama kamu, meskipun dia cinta mati sama kamu, tapi dia masih munafik ya. Dia masih menutupi perasaan dia yang sebenarnya kepada kamu. Entah karena dia gengsi, entah karena dia merasa malu ya, entah karena dia memang memiliki alasan lain gitu ya. Sehingga orang ini masih bersikap munafik. Tapi dari sikap dia, dari perhatian dia, kamu sudah tahu gitu ya, bahwa orang ini memiliki perasaan cinta yang begitu besar terhadap kamu. Tetapi karena kemunafikan, sehingga membuat orang ini tidak berterus terang terhadap perasaan dia yang sesungguhnya ke kamu. Dan saya melihat ya, orang ini selalu ada di sekitar kamu ya, baik secara langsung ataupun tidak. Artinya kalau tidak secara langsung ya, tapi orang ini selalu terkoneksi dengan kamu ya, mungkin via sosmed ya, ataupun via aplikasi. Tetapi jika orang ini ya, mungkin satu lokasi dengan kamu ya, orang ini selalu berada di sekitar kamu ya, mungkin satu sekitar circle gitu ya, mungkin satu pekerjaan dengan kamu, satu profesi. Ya, seperti itu. Bagaimana energi dia saat ini? Bagaimana energi dia saat ini? Ada yang menyesal, ya, tanpa kamu sadari, ya. Ada seseorang yang menyesal terhadap kamu, ya. Ada seseorang yang menyesal, entah dia menyesal karena dia nggak bisa berterus terang sama kamu, ya. Dan dia tahu gitu ya bahwa saat ini karena dia tidak segera jujur sama kamu, ternyata kamu sudah ada orang lain ya yang mendekati kamu ya, sehingga membuat orang ini dihantui rasa penyesalan ya. Ada juga ya di sini seseorang yang dia menyesal gitu ya, rasa penyesalan, dihantui rasa penyesalan gitu. Karena kenapa ya? Dia tidak mau berterus terang terhadap diri kamu.
di saat kamu sudah mulai merasa nyaman dengan yang lain. Atau ada juga ya di sini orang-orang yang menyesal karena dia pernah dulu memanfaatkan kebaikan kamu gitu. Karena kamu itu tipikal seseorang yang ketika berbuat baik, kamu orangnya tidak perhitungan. Ya, karena prinsip kamu dalam menjalani hidup, ya udah yang penting baik aja dulu. Terserah orang lain mau baik atau enggak sama kita. Yang penting kita harus selalu berusaha baik kepada siapapun. Karena kamu percaya adanya hukum karma ya. Kamu percaya barang siapa yang menanam kebaikan, ya pasti suatu saat akan mendapatkan kebaikan. Dan begitu pula sebaliknya, barang siapa yang menanam keburukan, pasti suatu saat juga akan mendapatkan keburukan. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana energinya? Wow, saya merasa ya, saat ini kamu merasa tidak dipedulikan ya. Merasa tidak dipedulikan oleh pasangan kamu. Karena seseorang yang kamu cintai ya, dia lebih memilih ya mementingkan kebahagiaan dia sendiri daripada kebahagiaan hubungan ini ya. Dan dia lebih memilih ya banyak mengorbankan waktu dia untuk teman-teman dia daripada waktu berdua bersama kamu. Sehingga kayak kamu tuh merasa bahwa saat ini kehadiran kamu merasa tidak dihargai, merasa tidak dicintai, dan merasa tidak disayangi gitu. Alasan kamu bertahan sama dia tidak lain ya, karena kamu sudah terlalu banyak memberikan sesuatu yang dia inginkan ya. Sehingga meskipun kamu tahu bahwa hubungan ini terlalu sakit ya bagi perasaan kamu, tapi kamu mencoba ya mempertahankan sampai detik ini. Kita lihat lagi bagaimana energinya saat ini. Wow, saya merasa di sini ada seseorang yang sedang ya terikat dalam sebuah hubungan cinta segitiga bersama kamu ya. Tapi posisi kamu dan dia saat ini sedang berjarak. Dan kamu nggak tahu ya apa alasan dia menjauhi kamu. Tiba-tiba dia hilang ya. Tiba-tiba intensitas komunikasi dia berkurang ke kamu ya. Dan kamu saat ini merasa dihantui rasa ketakutan ditinggalkan sama dia secara sepihak gitu ya. Karena orang ini pernah ya hilang kontak dalam waktu yang cukup lama, mungkin beberapa minggu ya, mungkin beberapa bulan ya, tapi dia muncul lagi. Dan kamu takut bahwa hal itu akan terulang lagi gitu ya, di saat kamu benar-benar masih belum bisa melupakan dia di dalam hati kamu. Dan saat ini memang saya merasa bahwa ada di antara mereka yang saat ini sedang fokus ke keluarganya ya, fokus ke pasangan sahnya, fokus ke anak-anaknya, tanpa mengurangi perasaan dia ke kamu. Artinya untuk mengurangi rasa kecurigaan, karena dia tidak ingin ada sesuatu hal yang terjadi di dalam hubungan ini ya. Makanya dia saat ini ingin fokus ke keluarganya dulu gitu ya. Ingin memberikan banyak waktu mungkin di momen-momen liburan sekolah ini gitu ya. Ingin memberikan banyak waktu dia untuk anak-anaknya gitu ya. Karena bagaimanapun juga ya, nggak cuma kamu aja yang butuh waktu ya, tapi anak-anaknya, mungkin keluarganya pun juga membutuhkan dia. Makanya saat ini sebenarnya hanya satu yang dia butuhkan ya, hanyalah rasa pengertian kamu. Ya aku tahu ya, mungkin di sini kayak kamu tuh sudah merasa cemburu ya, cemburu banget, merasa panik gitu ya, merasa takut apabila ya sudah ini tuh akan menjadi akhir dari segalanya. Tapi tidak, karena saya merasa antara kamu dan dia ini memiliki ikatan benang merah yang sangat kuat. Artinya tidak semudah itu kalian berpisah gitu ya. Mungkin berpisah iya, tapi beberapa saat, tapi ujung-ujungnya dia bakal ketarik lagi ke dalam kehidupan kamu. Karena saya melihat energi kamu dan dia sangat kuat ya. Kita lihat lagi bagaimana energinya ya. Bagaimana energinya dia. Saya merasa di sini ada seseorang yang sepertinya sedang menyembunyikan atau merahasiakan sesuatu di belakang kamu tanpa kamu sadari. Saya merasa bahwa orang ini saat ini sedang menghadapi suatu masalah besar, tetapi karena dia tidak ingin membebani perasaan seseorang yang dia cintai, sehingga membuat orang ini tidak menceritakan masalah itu kepada diri kamu. Dia takut ya kamu merasa sedih, dia takut kamu merasa terpukul ya, dan dia takut ya kamu menderita karena masalahnya. Makanya ya dengan berat hati ya orang ini berusaha berbohong ya, berusaha merahasiakan sesuatu di belakang kamu agar kamu tidak tahu apa masalah yang dihadapi gitu. Tapi percayalah ya bahwa orang ini sama sekali tidak ingin ya menutupi keburukan apapun di belakang kamu. Hanya saja orang ini tidak ingin
ya membagi masalah dia kepada kamu. Karena tujuan dia masuk ke dalam kehidupan kamu itu untuk membahagiakan kamu, bukan membebani pikiran kamu. Seperti itu. Kita lihat lagi bagaimana energinya, ya. Bagaimana energi dia saat ini. Oke, saya melihat ya, ada seseorang yang saat ini merasa bahwa perlakuan kamu ke dia rasanya nggak adil, gitu ya. Jadi tanpa kamu sadari ada seseorang yang merasa kamu perlakukan secara tidak adil, gitu. Karena ya mungkin dari sisi pandangan kamu dengan pandangan dia ini berbeda, gitu ya. Dia menilai kamu ya bahwa kamu orangnya terlalu egois, ya. Sedangkan kamu juga memiliki penilaian yang sama, gitu. Kamu menilai dia bahwa orang ini tuh terlalu nggak ngerti perasaan kamu, bahwa orang ini terlalu egois sama kamu, gitu ya. Jadi antara kamu dan dia ini memiliki satu kesalahpahaman, gitu. Karena kalian ini sama-sama memiliki watak yang sangat keras, ya. Jadi kayak watak kamu ini keras, watak dia keras, tapi kalian memaksakan diri terikat dalam sebuah hubungan, tapi tidak ada perubahan, gitu, ya. Entah karena nggak niat, ya, atau karena tidak ada keinginan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih positif, gitu. Karena kamu dan dia ini sering terlibat dalam perdebatan karena adanya perbedaan pendapat. Dan pendapat kalian ini sama-sama nggak bisa dipatahkan. Jadi kayak kamu dan dia ini bagaikan Tom and Jerry, ya. Putus nyambung, kejar-kejaran terus, gitu, ya. Sebenarnya kamu dan dia juga sama-sama lelah sih, gitu ya. Cuman kenapa kalian tidak ada keinginan untuk berubah, gitu, ya. Apakah kalian masih tetap sama, ingin terjebak dalam situasi hubungannya seperti ini, ya, atau kalian ingin berubah? Seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya. Readingannya sampai di sini aja dulu. Semoga reading ini bisa memberikan energi positif kepada diri kalian. Dan bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, kalian bisa langsung saja silahkan ya klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini, atau teman-teman juga bisa chat saja kontak WA aku yang ada di pojok kiri atas. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.